Customer pasti bisa berpikir langsung, oh jadi yang paling bagus tuh yang kedua. Itu adalah target kita supaya ini bisa terjual. Halo, assalamualaikum Preneurs, kembali lagi di channel kita Lifepreneur Project. Makasih banyak buat teman-teman yang udah setia nontonin video kita. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang. Di channel ini kita menyediakan berbagai macam video tentang bisnis online, baik itu Facebook Marketplace, Shopee, Tokopedia, tentang usaha kuliner, rekomendasi, dan lain sebagainya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol merahnya dulu, kemudian aktifkan loncengnya, like dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian yang sedang membangun bisnis online. Dan seneng banget kali ini aku akan membahas Facebook Marketplace tentang bagaimana cara agar mudah closing atau bagaimana cara agar penjualan kita cepat laku. Nah, buat yang baru tahu, closing itu apa sih? Close itu tutup, jadi maksudnya ditutup atau gimana? Nah, Preneurs, jadi closing ini adalah bagaimana kita cecetan dengan calon pembeli. Si calon pembeli itu mau untuk membeli barang kita, jadi kita menutup atau close-nya itu dengan deal-dealan. Jadi bagaimana kita menutupnya itu dengan kesepakatan bahwa si calon pembeli itu mau membeli barang kita. Nah, untuk videonya saat ini aku bikin video di part 3. Kalau sebelumnya itu kita udah bikin di video part pertama yang ini nih, dan video part kedua yang ini. Ini dibikinnya itu beberapa bulan lalu. Alhamdulillah aku sekarang mau bikin part ketiganya karena akan ada beberapa part setelah ini. Buat teman-teman yang masih bingung kenapa sih kita harus closing ya, pasti tentu aja itu adalah salah satu puncak dari kesepakatan kita ketika cecetan dengan calon pembeli. Karena banyak sekali teman-teman yang udah jualan di Facebook Marketplace, yang udah berusaha, bahkan udah bergelut di dunia itu bertahun-tahun, tapi kadang ada masa-masa sepi gitu kan, merasa sunyi di marketplace-nya itu udah kayak kuburan gitu kan, gak ada suara notif. Jadi ini sayang banget kan, karena kalau misalnya Facebook Marketplace kita sepi, apalagi kita menjadikan Facebook Marketplace ini adalah salah satu ladang utama di penjualan kita, pasti kita sangat miris banget ya, karena nggak akan ada pemasukan. Pasti merasa capek kalau misalnya kita udah promosi mati-matian tapi nggak ada yang beli, kemudian ada yang ngechat nih, kita udah senang apakah masih ada, kemudian kita ceritakan detailnya, tapi kalau lama-lama si calon pembeli itu malah nggak tertarik, atau bahkan kita udah cecetan lama berhari-hari, pembelinya itu ribet, ruwet, udah ngejelasin panjang lebar dari A sampai Z, tapi ujung-ujungnya tetap gak closing, malah kita ditinggalin, di PHP-in. Wah, itu sakit hati banget kan. Pernah merasakan itu kan? Pasti pernah dong. Jadi langsung aja akhiri setiap percakapan kita dengan pilihan positif. Maksudnya apa sih? Jadi langsung aja nih kita ambil sampelnya. Misalnya aku di sini jualan kerudung nih, kerudung pasmina ini. Awal-awal kan biasanya apakah masih ada? Iya ada. Kemudian lokasi mana? Lokasi Bandung dan sebagainya. Warnanya dong, ada 2 warna yang reseller nih kak, kakak bisa pilih, kakak mau warna muka atau warna lilac. Percakapannya udah mengarah ke warna, ke jenis, langsung aja kita arahin ke sistem pembayaran. Sistem pembayarannya mau COD atau transfer. Kemudian yang ketiga contohnya, kalau misalnya udah bingung lagi, kita kasih opsi barangkali kakak mau sekalian dengan gamis anak atau koko ayahnya, jadi itu bisa couple keluarga loh. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, itu contohnya kalau misalnya teman-teman berjualan kerudung atau gamis, atau misalnya di bidang skincare nih, teman-teman jualannya tuh di skincare produk, ditawarin aja langsung. Misalnya teman-teman jualan bedak nih, jadi calon pembeli itu sedang nyari bedak, udah cecetan nih, misalnya apakah masih ada? Iya ada. Ini bedaknya itu tipe kulit apa? Normal, kering, atau berjerawat. Kemudian ditawarin pilihan, kakak ini kita ada shade yang paling best seller untuk bedak kabur atau bedak padatnya, ada warna nomor 10 sama 12 nih kak, kakak bisa pilih nomor yang mana nih, ini best seller banget. Atau misalnya barangkali sekalian mau dengan cushion atau foundationnya, karena kalau misalnya bedak aja tuh kadang kurang menutupi dark spot atau bekas jerawat, atau misalnya kulit berminyak, kalau udah dibedakin dalam waktu 1 jam itu berminyak lagi. Jadi kakak bisa pakai 2 pilihan ini nih, ada foundation dan juga cushion, kakak mau yang mana? Nah, itu kalau misalnya jualan skincare nih buat para cewek-cewek. Penting banget ya kalau misalnya di akhir pertanyaan kita diungkapkan 2 pilihan yang positif, agar si calon customer ketika kita udah cecetan nggak berhenti sampai di situ, jadi tetap ada pertanyaan dan diajukan dengan 2 pilihan atau beberapa pilihan yang kira-kira
hal itu tuh paling terbaik, paling bagus yang bisa ditawarkan ke calon pembeli kita. Jadi kalau misalnya ada pilihan positif, pasti ada pilihan negatif nih. Nah, hal inilah yang perlu kita hindari dan perlu waspadai, karena hal ini memungkinkan jualan kita itu nggak closing atau bahkan calon pembeli kita tuh malah kabur. Seperti halnya udah cecetan, jawab dengan bagaimana kak, jadi beli enggak? Nah, kalian nggak boleh ngomong enggak di akhir pertanyaan kalian, karena yang terekam di otak calon pembeli kita pasti beli enggak. Oh ya udah enggak kok kayak gini gitu kan. Atau misalnya sistem pembayarannya beli itu mau COD gitu kan, tapi masih ragu-ragu. Terus sebagai penjual itu ditanya dengan bagaimana kak, jadi COD enggak? Yang kerekamnya itu adalah enggaknya. Atau tas sekalian tadi yang poin nomor 3 di pilihan positif seperti mana kak, mau sekalian sama gamis anaknya enggak? Nah, jadi itu perhatikan ya Preneurs, jangan sampai kalian ketika menawarkan pilihan mengakhiri dengan kata enggak, tidak. Pokoknya hal-hal negatif yang jangan keluar dari jempol kalian ketika kalian cecetan dengan calon customer. Berikan opsi positif di setiap pertanyaan agar kita menawarkan produk terbaik, kemudian calon pembeli itu bisa memilih di antara dua yang terbaik. Jangan sampai keluar kata-kata enggak. Itu harus perhatikan ya. Kemudian yang selanjutnya, poin bagaimana caranya penjualan kita di Facebook Marketplace itu cepat closing atau cepat laku adalah kasih surprise. Wah, kira-kira surprise itu kayak gimana ya? Apa surprise itu harus di acara ulang tahun kah? Atau misalnya acara wisuda atau acara apa? Enggak ya Preneurs, jadi untuk surprise ini bisa kita lakukan sebagai teknik bagaimana penjualan kita di Facebook Marketplace itu bisa cepat closing. Surprise itu kalau kita artikan ya adalah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia, hadiah yang membuat hati itu berbunga-bunga. Konsep ini harus diterapkan ketika Preneurs cecetan dengan calon pembeli. Langsung aja sampelnya itu. Misalnya saya jualan gamis. Ketika hari itu lagi sepi nih, kemudian ada yang nanya, "Teng, apakah masih ada?" Wah, ini sangat tunggu-tunggu ya. Produknya ada. Dan khusus hari ini, kalau misalnya kakak beli 2, ada potongan harga spesial. Atau kalau misalnya Preneurs pengen ngasih free ongkir berbarengan dengan event hari belanja nasional seperti 66, 77. Wah, aku mau ikutan ngasih free ongkir dengan cara produknya itu dinaikkan dulu sesuai dengan harga yang kira-kira ongkirnya itu berapa. Kemudian nanti Preneurs ketika ada yang nanya, ini sedang free ongkir gitu kan. Preneurs tetap untung meskipun mengatakan free ongkir. Wah, itu pasti seneng banget ya buat calon pembeli. Apalagi misalnya kalau beli barang, pengen itu barang aja, gak mau sekalian beli ongkir. Karena ya ada yang nanya, "Kak, ini gratis ongkir kan? Ini nggak pakai ongkir kan?" Jadi kalau misalnya sesuai dengan event yang lagi rame, itu bisa dijadikan salah satu konsep atau teknik yang bisa dipakai supaya bisa cepat closing. Kemudian kalau misalnya sekarang udah ada imbauan buka masker, tapi nggak apa-apa lah sebagai hadiah, karena masker itu kan beli satu pak isinya 50 pieces nih. Kasih tahu aja strateginya. Harganya itu cuma 16 sampai 18 ribu. Jadi itu murah banget. Bisa dijadikan surprise atau hadiah buat calon customer. Seperti Ramadan kemarin, alhamdulillah banyak banget yang order di kita. Jadi kita juga memberi surprise ke calon customer kita dengan cara misalnya kalau beli couple keluarga, koko anak, koko ayah, dan juga gamis ibu akan mendapatkan free 3 masker ya. Sebagai pemberian rasa senang lah untuk calon customer kita agar wah, ketika kita beli produk ini dapat free ini, itu pasti seneng banget. Atau juga baru-baru ini ada yang order grosiran alhamdulillah ke kita, yaitu gamis syar'i daerah Sulawesi yang akan dipakai untuk para mu'alaf. Alhamdulillah salah satu hal yang luar biasa banget. Jadi ketika kita packing 15 gamis, otomatis kita harus super safety ya, agar ketika sampai di sana barangnya itu enggak sobek, enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah. Maka aku bilang ini kita kasih tambahan bonus plastik packing ya. Kalau misalnya ada kendala atau misalnya plastiknya sobek atau gimana, ini ada 10 pieces plastik gamis. Wah, itu bikin senang banget buat calon pembeli. Untuk surprise ini kemungkinan teman-teman bisa dilakukan di hari-hari tertentu seperti hari belanja nasional, Idul Fitri, Idul Adha yang emang sesuai dengan event-event besar. Atau kalau misalnya nggak harus nunggu event besar, bilangnya
khusus hari ini atau 2 hari, 3 hari. Jadi itu bebas ya, tergantung dengan situasi dan kondisi dari planner semua. Surprise itu rugi nggak sih ke kita? Enggak ya, sama sekali enggak. Justru bisa menjadi pemancing buat bisnis online kita. Karena pertama, niatnya pun harus diluruskan ya. Kalau misalnya kita ngasih tambahan apa sebagai hadiah untuk calon customer, niatkan sebagai sedekah. Matematikanya Allah itu pasti lebih luar biasa dibanding apa yang kita rencanain. Yang kita keluarkan pasti akan balik lagi ke kita. Pasti akan membuat rasa bahagia, rasa senang dari calon customer, yang kemungkinan hal itu bisa berlanjut dan akan menjadi ketagihan buat calon customer. Misalnya menemukan di toko ini, wah aku dapat gratis ini nih, dan yang ini rasanya enak, padahal aku nggak order yang ini, aku dikasih yang ini gitu. Besoknya aku mau order yang hadiah yang ini nih. Nah itu hal yang emang bisa membahagiakan kita, membahagiakan si calon customer atau yang udah fix jadi customer kita. Dan teknik yang terakhir di part ini adalah beri 3 penawaran produk dan simpan produk yang ingin dijual di urutan yang kedua. Itu gimana sih maksudnya? Jadi langsung aja si sampelnya. Nah, misalnya di sini aku menjual 3 gamis. Jadi di sini aku mau banget ngejualin produk yang warna navy. Karena ini adalah produk yang misalnya itu kurang diminati, harus berpikir gimana caranya nih. Yang pertama, menyebutkan produk yang A dulu. A ini adalah produk yang kira-kira mahal, tapi kualitasnya juga bagus banget. Mahal dan juga bagus ya, ini produk A. Nah, sesuai dengan bahannya nih, ini tuh super dingin banget. Jadi langsung aja ya aku kasih tahu gimana penawarannya ke calon customer kita. Punya ya Kak, gamis yang bahannya itu bagus banget, adem banget, jatuh, dan kalau dipakai wah pasti nyaman banget seharian karena menyerap keringat. Sesuai dengan kualitasnya, ini harganya itu sekitar 155.000. Terus kemudian si calon customer bilang, aduh mahal banget ya gitu. Tapi jangan stop di situ. Kita ada Kak, bahannya itu tetap yang bagus, itu nggak kalah lembut, harganya itu lebih terjangkau dibanding produk yang tadi Kak. Calon customer lagi mikir dulu nih, langsung aja kita tanpa pikir panjang tawarin produk yang ketiga. Kita juga ada nih Kak, kalau Kakak misalnya mau yang murah, kita ada gamis harganya itu murah, bahannya cuma 50 sekian gitu kan, dibanding 2 produk tadi Kak. Jadi kalau misalnya Kakak mau murah pun boleh, tapi ini kualitasnya juga sesuai dengan harga ya Kak. Wah, dari sana ketika customer lagi bingung di urutan kedua karena harganya terjangkau, kemudian produk ketiga murah tapi kualitasnya biasa aja karena ada barang, ada harga gitu kan, tapi mau yang bagus harganya melejit banget, uang belum ada, secara tidak langsung si calon customer langsung membanding-bandingkan sendiri, oh yang A gini, yang X gini, dan yang B gini. Karena kita tujuannya itu si X nih, si X tuh yang ini, maka di sana calon customer pun akan berpikir, oh yang tadi tuh yang navy harganya terjangkau tapi kualitasnya juga lumayan, wah kira-kira aku mau yang X aja nih. Aja dia ngebales, oh kalau gitu aku mau yang ini aja nih. Wah, dari sana kan itu seneng banget kan. Jadi secara nggak langsung gimana caranya kita harus punya taktik ketika customer itu bingung. Dari sana customer langsung ngeh gitu kan, panjang lebar nggak usah, tapi kita bandingkan 3 kualitas yang paling bagus harganya yang mahal, karena memang harga itu menentukan kualitas ya, dan kualitas itu menentukan harga. Tapi yang kedua, ini adalah jagoan kita yang harus sold out ketika itu, dan penjualannya itu cukup susah, tapi ini tetap bagus tapi harganya terjangkau gitu kan, standar. Dan yang ketiga adalah produk yang kira-kira harganya itu murah tapi kualitasnya juga lebih standar banget gitu kan. Customer pasti bisa berpikir langsung, oh jadi yang paling bagus tuh yang kedua. Itu adalah target kita supaya ini bisa terjual. Jadi itu adalah 3 poin di part 3 ini. Aku rangkum lagi ya. Yang pertama itu, berilah akhir pertanyaan itu pilihan yang positif. Yang kedua, kasih surprise. Dan yang ketiga, berikan 3 penawaran dan simpan salah satu yang akan dijual dan diprioritaskan oleh kita di urutan yang kedua. Seperti itu ya planners, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan, kebingungan planners yang ini gimana ya, ini nggak closing. Nah itu dia beberapa teknik yang bisa teman-teman praktekkan. Nah cukup sekian dulu ya untuk di part 3 ini. Insya Allah kedepannya juga kita akan memberikan beberapa tips yang akan kita rangkum di beberapa part supaya nggak kebanyakan dan teman-teman juga nggak gampang bosan nontonnya dan nggak pusing.
Dan jangan lupa sebelum ini silahkan ditonton dulu ya yang part 1 dan part 2-nya supaya nyambung. Makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya kalau misalnya kalian merasa video yang aku sampaikan ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.